Terima kasih hadir menakar narasi politik ekonomi yang menggaung di ruang publik. Timnas Holik kita di Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pandangan saya tentang Indonesia negara superpower merupakan pandangan yang sangat menarik. Pertama, apakah hal ini merupakan idealisasi yang baik? Dan kedua, bagaimana menjadi negara superpower? Ketiga, mungkin yang terakhir dalam kontemplasi saya, yakni mengapa Indonesia perlu menjadi negara superpower? Pertama, ide negara superpower bukan idealisasi yang baik karena konotasi cenderung negatif dan berimplikasi buruk seperti ekspansif, arogan, dan eksploitatif. Ujungnya menjadi negara yang tidak bersahabat dan membahayakan. Jadi negara superpower bisa identik dengan imperialisme yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal menarik kedua, bagaimana menjadi negara superpower. Indonesia bisa menjadi negara superpower bila pondasi dasar budaya menjadi produktif, telah mencapai level dan skala memadai. Kemudian diperlukan cross-fungsional sisi sosial, ekonomi, dan politik yang matang untuk mencapai titik optimal. Ketiga, menjawab mengapa perlu menjadi negara superpower. Indonesia tidak perlu menjadi negara superpower karena Indonesia bukan negara imperialis dan belum berorientasi pada produktivitas. Kemudian Indonesia tidak perlu menjalani proses menjadi negara superpower untuk menjadi Indonesia yang sukses. Sehingga akan menjadi norak dan tidak logik, serta dapat sebagai propaganda kehancuran jika Indonesia yang koruptif, jika Indonesia yang ekonomi belum berorientasi produktif dan kondisi moneter yang labil mengatakan Indonesia saatnya menjadi negara superpower. Narasi negara superpower dibombastiskan sebagai narasi divisi tahun 2045 tanpa mencurangi takaran bahwa hal tersebut terbatas pada narasi ambisius perpolitikan. Karena yang dikatakan sampai tahun 2045 seharusnya disebut sebagai rencana kerja dari seorang calon pemimpin yang berencana masa kepemimpinan 4 periode, bukan visi bernegara. Sebab tanpa mengurangi kepercayaan terhadap kemajuan bangsa, bahwa jelas visi negara Indonesia telah dimantapkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengakar sejak kemerdekaan yang tentunya bertumbuh sepanjang masa kemajuan dunia. Dalam konteks berbeda, dengan mengesampingkan politik global dan dominasi militer, ke depan dapat dikatakan Indonesia sebagai negara adidaya harus dapat dilihat sebagai Indonesia yang produktif dalam skala dunia. Adidaya sebagai Indonesia yang adi atau utama, Indonesia yang berdaya mencakup daya kreasi, daya luhur, dan daya sempurna yang diselaraskan dengan aspek produktivitas. Dalam pandangan saya, aspek produktivitas masuk dalam bagian cipta, rasa, dan karsa sebagai satu kesatuan yang bergerak non-linier. Ini selaras dengan struktur kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta dalam skala besar yakni negara dan dunia. Nah, Indonesia adidaya sebagai Indonesia yang produktif, berdaya dengan kemampuan mencipta, kemampuan mengkarsa, yang diselaraskan sebagai kemampuan berkarya, dengan menjadikan pesona Indonesia atau wonderful Indonesia sebagai orientasi produktivitas bangsa yang mendominasi seantero dunia secara alami sebagai falsafah keseimbangan hidup manusia di dunia maupun keseimbangan lingkungan hidup dunia. Selanjutnya, kalau Amerika dan Tiongkok menjadi negara superpower dengan industri super global dan manusia super talentnya, kita menjadi negara adidaya dengan Indonesia yang produktif bersama pesona Indonesia.
Kita masyarakat Indonesia pecinta damai menyambut dengan tangan terbuka, digabungkan dengan keindahan, kemenarikan, kekayaan, dan warna dari keagungan negara ini membuat pesona Indonesia, pesona pariwisata tidak habis. Wonderful Indonesia. Terima kasih. Menjadi Indonesia yang super happy dan super bahagia akan menjadi preferensi cita idealisasi yang aktual ke depannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Timnas holik kita di Piala Dunia untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.